Oke ya, salam jumpa kembali bersama BGW Farm Wonogiri. Baik, di konten kali ini saya akan membuat ulasan bagaimana kita beternak itu yang aman. Ya, kenapa saya bilang beternak yang aman? Berarti ada beternak yang tidak aman, ya kan? Tidak aman. Beternak yang aman itu seperti apa? Beternak yang tidak aman itu seperti apa? Akan saya jelaskan secara rinci satu demi satu. Beternak yang aman itu berarti safety benar ya. Jadi nanti hasilnya itu bisa kita prediksi. Itu kalau saya pribadi ya, itu 100% pasti memuaskan dan bisa dijual hasil ternakannya ya. Kalau BGW Farm kita pemasarannya via medsos, via pelanggan. Tahu-tahu ada pelanggan Japri, Mas Didi, kemarin saya lihat ayam di gelanggang menang. Saya tanya ternyata dari BGW, seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara beternak yang aman? Nah, beternak yang aman saya artikan adalah beternak yang kita tidak usah meracik yang aneh-aneh. Meracik yang aneh-aneh dalam arti pama silang BK, pama silang pakoi, seperti itu. Kalau belum paham basic ilmunya, dasarnya, atau belum mengalami fase demi fase cara pengolahan penyilangannya, jangan beternak seperti itu. Karena apa? Misalnya pama dengan BK, pama dengan pakoi, kalau pikiran Anda ternak itu bagus, itu sama sekali ini hasilnya tidak, tapi ada cara supaya bagus. Nah, untuk kali ini cara beternak dengan aman itu tujuannya untuk apa? Tujuannya agar hasil ternakannya itu bagus ya, 100% bagus. Kalau saya pribadi meyakini saya menyilang ayam dengan beternak yang aman itu saya pastikan bagus. Karena apa? Saya tahu atasnya ayam ini apa, atasnya ayam ini apa, bapaknya, kakeknya, lainnya, jenisnya, keistimewaannya, gaya mainnya, seperti itu. Nah, beternak yang aman adalah beternak jenis yang sama saja. Maksudnya seperti itu ya, garis besar ya. Beternak yang aman adalah beternak jenis yang sama saja atau karakternya sama walaupun jenisnya tidak terlalu berbeda. Maksudnya tidak terlalu berbeda tuh ada mangon dengan pama, itu kan hampir sama, cuman bedanya untuk pama ada EQ-nya gitu ya. Nah, beternak itu yang aman itu satu jenis saja. Pama silang pama, pama silang mangon, mangon silang pamangon, pama silang pamalo, mangon silang pamalo, seperti itu aja di situ. Nanti hasilnya pasti bagus. Kenapa pasti bagus? Sebelum Anda beternak pasti Anda sudah tahu untuk pejantan kualitasnya seperti apa, untuk betina kualitasnya seperti apa, Anda silangkan hasilnya pasti bagus. Nah, untuk mendapatkan ayam bagus, ayam yang kuat menang di pelanggan seperti BGW Farm, kita mencari kepuasan pelanggan untuk bagaimana pelanggan itu supaya puas. Makanya kita menyenangkan ayam-ayam yang gen ke atasnya itu memang sudah juara-juara, seperti itu ya. Baik dia baru tarung sekali, dua kali, atau mungkin dia itu anak dari ayam yang bapaknya itu sudah juara dan anak ini bagus, tidak perlu kita mainkan ke arena tapi langsung kita ternak pun nggak masalah karena bapaknya sudah juara, seperti itu. Jadi untuk ayam yang berkualitas ini dengan kualitas bagus, jangan takut Anda beternak baik jantan atau indukannya, pasti hasilnya akan bagus ya, seperti itu. Lalu yang kedua, beternak yang tidak aman. Kok ada kata-kata beternak yang tidak aman? Oh, ada banget. Beternak yang tidak aman adalah Anda beternak imajinasi Anda terlalu tinggi, pemahaman Anda terlalu tinggi. Maksudnya pemahaman itu khayalan untuk bikin ayam begini terlalu tinggi. Terus merasa bisa seperti itu. Nah, beternak yang tidak aman ini sangat resiko sekali, sangat riskan sekali terhadap kerugian, baik kerugian materi, kerugian waktu, dan kerugian semuanya. Karena apa? Beternak yang tidak aman ini ya bisa menimbulkan, membuat Anda itu akan kecewa ya. Karena apa? Misalnya beternak yang tidak aman ya,
ayam pama Anda silang ayam pakoy dengan harapan wah ini nanti tembak-tembak kalau deket berakot-berakot seperti itu ya. Nah itu jangan dicoba. Terus beternak BK disilang dengan pama, tujuannya biar bodinya BK tapi kuda lari hasilnya langsung disilang seperti itu jangan berharap bagus ya, itu nanti hasilnya nggak karu-karuan ya. Tapi kalau di BGW Farm saya pribadi, kenapa di BGW kadang ada silangan original pakoy silang ganoy. Nah, ayam ganoy tipikalnya kan ayamnya sedikit bodoh ya, cuman memiliki keistimewaan pukulan yang keras dan daya tahan pukul yang bagus. Sedangkan ayam pakoy adalah tipikal ayam dengan teknik dan speed ya. Itu saya gabungkan, saya silang. Tapi dengan karakter ganoy yang bagaimana dulu, karakter pakoy yang bagaimana dulu. Nah, karakter ganoy yang seperti yang saya inginkan ya, itu saya ambil betinanya, saya beli saudara betinanya, saya datangkan ke Indonesia ya. Lalu saya silang dengan pakoy yang sudah paten di kandang saya seperti original pakoy Wono, ada doyok ya kan, ada pluker. Nah, upgrade lagi original pakoy silang pluker itu seperti apa. Nah, silangan-silangan itu tidak serta-merta langsung kita silangkan bagus, tidak. Nah, langkah demi langkah saya lakukan untuk beternak itu. Makanya kenapa saya bilang ini beternak tidak aman, karena kalau cuma langsung Anda silangkan belum tentu bagus hasilnya. Akan bagus dengan waktu bagaimana Anda memprosesnya. Misalnya Anda ingin bikin pakoy silang ganoy ya, tapi yang bagus gitu. Kalau baru pakoy silang ganoy perdana itu nanti mungkin banyak kelemahan, mungkin hasilnya ayamnya lambat atau berakotnya bisa hilang, atau tengoknya bisa mati sebelah, atau tengoknya jelek seperti itu bisa. Lalu bagaimana mengentalkan agar gaya mainnya itu kepakoy tapi basic tulangan atau ketahanan pukulnya itu ikut ke ganoy. Nah, cara pengentalannya gimana? Cara pengentalannya itu adalah betina ganoy ini Anda silang dengan pakoy Anda ya, itu yang BGW lakukan ya. Lalu keluar anaklah betina, keluar anakan betina ini dikawinkan lagi dengan pakoy ya. Lalu keluar anakan lagi betina, kawinkan lagi dengan pakoy tadi, bapaknya tadi ya. Cukup 3 kali ya, 1 kali silang, keluar anak betina, kawin lagi, keluar anak betina, kawin lagi, cukup 3 kali. Nah, ini saya sudah meyakini betina ini akan mencetak kekentalan gaya main ngikut pakoy, dan kita berharap untuk body, maksudnya tulangan, daya tahan pukul dan kerasnya pukul, rasa sakitnya pukul ikut ke ganoy. Nah, lalu barulah si betina ini kita kawinkan dengan pejantan yang lain untuk mencetak player, dan hasil silangan yang tadi, yang satu tadi mungkin masih bisa diadu 1 ekor 2 ekor, tapi kebanyakan masih jelek. Yang silangan yang kedua tadi itu hanya betinanya aja yang kita bisa pakai, untuk jantannya kita bisa simpan untuk silangan kedepannya. Dan untuk yang ketiga ini betinanya udah sangat bagus untuk silangan original pakoy kental ganoynya. Nah, ini akan mencetak ayam-ayam dengan tulangan ganoy atau dengan rasa pukul ganoy tapi gaya mainnya ke pakoy, disilangkan dengan pejantan yang lain. Kalau Anda ingin tambah sempurna, tambah perfect, bisa disilangkan dengan ayam pakoy yang lain atau koingon yang lain, atau seperti apalah ayam teknik yang merasa akan menutup kekurangan dari pejantan original pakoy yang utama tadi, atau menutup kekurangan dari ganoy saudara jantan betina yang Anda ternak tadi. Sedikit rumit, sedikit sangat membingungkan kalau memang kita tidak praktek dan tidak melewati fase masa waktu penyilangan itu. Tapi kalau Anda sudah melewatinya, rasanya akan nikmat. Bahkan BGW sendiri menjelaskan seperti ini, itu kadang mengingatkan saya kenangan-kenangan waktu awal saya menyilang ayam ya, seperti itu. Dan untuk kembali ke masa itu kalau diingat-ingat rasanya wah kok sangat lama ya prosesnya, tapi setelah berlalu ternyata enak banget. Pengen ayam tipe main kayak gini tinggal nyilang, pengen nyilang ayam kayak gini tinggal nyilang kayak gitu. Dan
untuk ayam penyilangan yang tidak aman ini saya sarankan kalau Anda tidak sabar dalam mengupgrade indukan, jangan dilakukan. Kalau Anda mau beternak, beternaklah yang aman aja. Pama sama pama, pakoi sama gen-gen pakoi, kayak gitu ya. Kalau untuk ganoi itu disilang di Indonesia itu sangat susah. Saya sendiri juga tidak gampang menyilang ganoi itu untuk di-crosskan dengan apa, itu tidak gampang. Cuman memang darah kekentalan ganoi di kandang BGW ada sedikit banyak karena memang saya menyukai daya tahannya itu dan rasa sakit pukulnya itu ya, seperti itu ya. Semoga bermanfaat, sedikit masukan dari BGW Farm atau sedikit pengalaman yang saya curahkan. Jadi kenapa ayam itu mahal di suatu peternak? Menurut saya memang karena prosesnya orang itu dalam meracik. Misalnya di Thailand ada ayamnya mana gitu ya, ayamnya manok, lakunya bisa sampai misalnya bisa sampai 500 juta, bisa sampai sekian juta, kayak gitu ya. Itu karena bukan karena ini diselang ini langsung bagus gitu, enggak. Prosesnya dalam meraciknya bisa mengikuti perkembangan kualitas ayam sampai detik ini, seperti itu. Jadi beternak itu jangan yang monoton ya. Ayam tahun 90-an juara champion, menangan gaya main Bangkok atau gaya main gimana, Anda pertahankan gaya main itu di tahun-tahun sekarang ini di 2024, ya mungkin cuma jadi untulan gitu loh. Jadi kita harus terus mengupgrade jadi peternak itu. Agar apa? Agar kualitas ayam kita mampu bersaing dengan ayam-ayam yang terus diupgrade oleh orang-orang Thailand. Ya, bahkan orang Indonesia sendiri saya yakin banyak yang suka mengupgrade ayam sama seperti BGW Farm. Oke, salam sukses dari BGW Farm Wonogiri.